Saya masih mengingat dengan baik momen yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Sebuah momen di mana saya merasa begitu kecewa terhadap diri sendiri, merasa begitu hina, dan penyesalan yang mendalam yang sering mengganggu waktu tidur saya. Kejadian ini terjadi secara berulang-ulang, dan saya tidak bisa menghiraukan apa yang mengganggu pikiran saya selama ini. Saya tahu ada yang gak beres dengan hidup saya, ada sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa enough is enough. Ini udah kelewatan. Saya udah gak kuat menjalani hidup yang menjadikan seperti ini. Jadi, kejadiannya itu terjadi di suatu malam pada saat saya masih bekerja. Saya baru pulang kerja dan saya tidak bisa tidur karena kafein yang mungkin saya minum untuk membuat saya terjaga selama berkendara pulang ke rumah. Di atas kasur, saya hanya bisa menatap langit-langit dan memikirkan kehidupan saya pada hari itu. Pekerjaan yang selama ini saya perjuangkan, yang selama ini saya prioritaskan, tidak semata-mata membuat kualitas hidup saya lebih baik, tidak semata-mata membuat saya menjadi kaya. Kenapa saya bisa untuk tetap bertahan hidup dengan kondisi yang seperti ini? Bukannya saya tidak mensyukuri pekerjaan saya, tetapi saya merasa kalau saya mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih. Begitu juga kamu. Karena rasa bersalah yang sudah terlalu besar, yang sudah kelewatan, tidak terbendung lagi, akhirnya saya memutuskan untuk menjurnal semua pikiran-pikiran saya pada malam itu di atas kertas. Saya tahu, kamu juga pasti pernah mengalami hal seperti ini, di mana secara tiba-tiba kamu memikirkan atau merenungkan hidup kamu yang kamu jalani di tengah malam pada saat kamu nggak bisa tidur. Saya menyarankan supaya kamu jangan mengabaikan pemikiran-pemikiran yang muncul pada saat itu. Jangan mengabaikan perasaan yang kamu rasakan pada saat itu. Itu adalah kondisi di mana pemikiran kamu dalam keadaan jernih, jauh dari distraksi, jauh dari kebisingan, jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kamu harus segera mengambil tindakan dari pemikiran-pemikiran itu. Kamu harus segera menghentikan kerisauan dan kegelisahan yang kamu rasakan pada saat itu. Di video kali ini, saya akan membagikan penyesalan-penyesalan yang telak untuk disadari oleh kebanyakan orang, supaya kamu nanti bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, menjalani hidup yang lebih sehat dan optimal, dan yang terpenting, supaya kamu bisa belajar dari kesalahan yang sudah saya lakukan. Penyesalan yang pertama, relationship bukanlah sebuah solusi. Dengerin baik-baik, cuma ada dua alasan kenapa seorang cowok itu bisa ngebucin. Yang pertama karena dia kesepian, nggak bisa ngehandle kesendirian, lemah, pengecut, penakut, insecure. Atau yang kedua, dia nggak bisa ngehandle social pressure yang ada di sekitar dia. Semua teman-temannya pada pacaran, akhirnya dia merasa perlu untuk menjalin sebuah relationship, insecure. Kedua tipe cowok ini nggak bisa diandelin. Kamu nggak bisa berharap mereka untuk bersikap dewasa, karena sifatnya masih kayak bocah. Kalau kamu cowok-cowok berpikir kalau dengan pacaran hidup kamu akan jadi lebih baik, jauh lebih indah, semua masalah jauh terasa lebih ringan, lebih baik hentikan. Stop sampai di situ. Jangan sampai kamu nyakiti orang lain, jangan sampai kamu nyakiti seorang perempuan. Kasian. Kalau kamu aja masih belum bisa bahagia dengan diri sendiri, masih belum bisa bangga dengan hidup kamu sendiri, kamu hanya akan menjadi apel busuk bagi hidup seorang perempuan. Kamu hanya akan nyakitin seorang perempuan. Itu realitanya. Menjalin sebuah relationship itu tidak akan memberikan solusi dalam hidup kamu, tapi malah justru sebaliknya. Akan hadir masalah-masalah baru, drama-drama baru ketika kamu berkomitmen terhadap suatu relationship. Karena memang seperti itulah naluri dari sebuah relationship yang sehat. Ketika relationship kamu didasarkan atas perasaan kesepian kamu, perasaan insecure kamu, maka relationship kamu hanya akan jadi sebuah relationship yang toksik. Kamu nggak benar-benar mencintai pasangan kamu. Kamu hanya takut menghadapi konsekuensi dari kelemahan kamu sendiri.
Jangan pernah berpikir kalau perempuan itu akan menjadi solusi dari masalah hidup kamu. Please, kamu itu bukan princess. Kamu itu laki-laki. Cewek waras mana yang mau sama cowok depresi, cowok lemah. Itu semua cuma ada di film yang emang tujuannya supaya membuat kamu terhibur dan merasa lebih baik. Itu nggak ada di dunia nyata. So, wake up to reality. Yang kedua, melepaskan orang lain dalam hidup kita itu hal yang normal. Tidak peduli udah berapa tahun kamu mengenal seorang teman atau kerabat kamu. Kalau mereka nggak bisa menghargai prioritas dan tujuan kamu, maka chapter dia di hidup kamu udah berakhir. Dan ini adalah sesuatu yang sehat. Kamu nggak bisa mengontrol orang lain. Kamu nggak bisa mengontrol perilaku dan pilihan mereka. Mereka akan selalu berubah-ubah dan bertumbuh setiap waktunya. Begitu juga kamu. Mau sampai kapan kamu hidup di masa lalu? Konyol. Percaya deh, kamu itu belum menemukan orang-orang yang terbaik yang kamu bisa temukan di hidup kamu. Dan kamu harus terus mencari orang itu. Terus mencari dan terus mencari, jangan pernah berhenti. Apalagi kalau misalnya kamu masih muda ya, saya asumsikan kalau teman-teman kamu itu sepantaran kamu semua. Kamu masih belum mengeksplor dunia yang lebih luas. Kamu masih belum menemukan orang-orang yang sudah sukses, yang sudah berjaya, yang kamu bisa pelajari banyak hal darinya. Sebisa mungkin, saya akan selalu berkumpul dengan orang-orang dari suatu kelompok, suatu komunitas atau organisasi dari ranah profesi atau ranah keluarga di mana saya menjadi orang yang paling muda, yang paling naif, yang paling bodoh di antara orang-orang yang lainnya yang berada di kelompok tersebut. Saya memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bisa belajar dari mereka, beradaptasi, mengupgrade diri saya dengan lebih baik, dengan effort yang jauh lebih sedikit dibandingkan ketika saya berusaha melakukan semua itu sendirian. Saya jadi merasa lebih powerful, menjadi lebih berpengaruh dan lebih optimis terhadap masa depan. Karena saya tahu saya memiliki kapasitas untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Alih-alih saya berfokus dengan masa lalu, bernostalgia dengan masa lalu, meratapi betapa indahnya masa lalu. Nggak peduli seberapa hebat pencapaian yang kamu lakukan atau seberapa besar kegagalan yang kamu lakukan di masa lalu, semua itu nggak bisa berubah. Yang bisa kamu rubah adalah keputusan kamu saat ini juga. Yang ketiga, orang tuamu dan semua keluargamu akan selalu menua setiap harinya. Ini penyesalan yang paling telat untuk disadari, terutama pada saat momen kematian sudah tiba. Dengerin baik-baik. Saat ini juga, pada saat kamu menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu kamu harus lakukan, kamu itu tidak semata-mata membuang waktu yang kamu miliki, tetapi kamu sedang menyia-nyiakan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Ini akan menjadi penyesalan yang paling mendalam yang bisa kamu rasakan dan gak ada yang bisa kamu lakukan untuk merubah keadaan menjadi normal seperti sedia kala. Kalau ini semua belum cukup juga buat memotivasi kamu untuk melakukan perubahan, saya nggak tahu. Mungkin kamu nggak punya perasaan, kamu seorang pengedep, pecundang yang menyia-nyiakan tanggung jawab dan amanah yang dititipkan kepada kamu. Saya nggak ada bosan-bosannya untuk menekankan bahwa kamu nggak akan pernah mampu ngebayar konsekuensi dengan menjadi seorang pecundang. Hidup kamu bakal terasa berat tanpa alasan yang jelas. Setiap detiknya kamu akan selalu diisi dengan penyesalan dan penyesalan. Semua perjuangan yang kamu lakukan karena konsekuensi kamu di masa lalu. Kamu gak punya kendali terhadap hidup kamu gak punya kontrol, dan kamu gak punya pengaruh apa-apa. Ini sebuah bentuk hinaan terburuk yang bisa terjadi pada seorang laki-laki. Kamu harus bisa mengorbankan diri sendiri supaya orang-orang yang kamu cintai tidak menjadi korban. Penyesalan yang keempat, disiplin adalah segalanya. Seorang laki-laki
yang tidak mampu memaksa dirinya untuk disiplin bukanlah sosok yang dapat diandalkan. Semua kata-kata dan kelakuannya itu cuma omong kosong belaka. Ini juga merupakan akar permasalahan kenapa kamu gampang merasa insecure. Karena bahkan kamu sendiri pun meragukan kredibilitas yang kamu miliki. Kamu meragukan kemampuan dirimu sendiri. Kamu gak becus untuk menjadi disiplin. Kamu harus bisa memegang kata-kata kamu. Itulah kenapa orang-orang yang bijaksana itu lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Meskipun itu sebuah kata-kata atau janji yang kamu buat untuk diri kamu sendiri, gak ada orang lain yang tahu. Kamu harus tetap memenuhi janji tersebut. Misalnya, kamu pengen memulai bisnis baru, kamu pengen membuat konten, kamu pengen menyelesaikan buku yang sudah kamu baca, atau kamu pengen segera berolahraga. Kamu harus segera memenuhi janji-janji ini secepat mungkin, terlepas dari perasaan yang kamu rasakan. Laki-laki yang hanya mengedepankan perasaannya sendiri itu cuma banci. Dengerin baik-baik. Saya nggak bilang supaya kamu untuk bersikap seakan-akan kamu nggak punya perasaan. Enggak. Kita semua hanya manusia biasa. Kamu nggak bisa memendam perasaan kamu. Tetapi yang saya katakan di sini adalah supaya kamu mengendalikan perasaan kamu sendiri sebagai sumber energi untuk melakukan kerja keras yang perlu kamu laksanakan. Yang kelima, hidupmu cuma satu kali. Tubuh yang kamu miliki ini cuma ada satu. Begitu instrumen ini sudah tidak bisa berfungsi lagi seperti sedia kala, kamu gak akan pernah bisa mencari spare part yang baru. Seandainya kamu tahu kalau kamu minggu depan bakal meninggal, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Mungkin gak kalau kamu bakal overthinking memikirkan opini random orang-orang di internet atau di dunia nyata tentang hidup kamu? Atau kamu mau menghabiskan sisa waktu yang kamu miliki menonton hiburan sampah di televisi atau di sosial media? Ya jelas enggak lah, itu semua konyol. Kamu pasti bakal berusaha gimana caranya kamu melakukan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Gimana caranya kamu bisa memiliki impact terhadap hidup orang lain. Kamu ingin mewarisi sesuatu untuk mengingatkan orang lain tentang hidup kamu. Terus apa bedanya dengan saat ini? Kamu gak tahu kapan kamu akan meninggal. Yang mana justru kamu itu harusnya lebih waspada lagi. Hal yang paling dekat dengan seseorang adalah kematiannya. Setiap detik yang akan kamu lalui, itu merupakan momen kematian yang akan kamu dapatkan. Dengerin baik-baik. Di sini saya bukan berusaha untuk menakut-nakuti kamu. Kamu bukan orang idiot. Kamu tahu kamu gak bisa mengontrol kematian kamu sendiri. Tujuan saya adalah untuk memberikan kamu kesadaran dan berfokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Segera lakukan hal-hal yang selama ini ingin kamu lakukan. Hal-hal yang selama ini mengganggu tidur kamu. Ini kesempatan satu-satunya yang kamu miliki. Jangan sampai kamu telat untuk menyadari hal ini yang hanya akan memberikan kamu sebuah penyesalan mendalam. Percayalah, kamu ini adalah perwujudan dari impian orang-orang mati yang ingin dihidupkan kembali untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memaksimalkan apa yang bisa mereka lakukan. Silakan tonton video saya yang lainnya untuk membantu kamu memaksimalkan potensi kamu dan menghindari penyesalan-penyesalan yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Sampai jumpa, King.